dulu. Kita coba buat record ya gamenya ya, biar nanti kalau kalian pengen lihat replaynya ada dari Drapik bro. SKBIDI. SKBD hari-hari Tidak SKBD ada ya. yang bisa lari dari tinju. Ya kalian di ban guys. Saatnya Hari-hari. dari kesehatan cahaya. Mereka memanggilku seorang pahlawan Your team is karena aku picking. menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Ayo. Main ya dilepas katanya. Iya Wen ya. Ikutan woi, boleh woi. Kalau mau ikutan dari saluran Your woi. team is picking. Kalau mau ikutan dari saluran woi. Join aja woi dari saluran woi. Nanti match 9 playing roam and also add my account. Oke siap. Nanti di game 8 kayaknya aku langsung add kamu. Rantai ini tidak hanya mengikatku. Jin galau katanya. Buset. Mei jangan galau-galau gak sih? Tolong tutorin pakai Paveus katanya. Tutor mentutor biasanya dilakukan oleh Den Baja ya teman-teman ya. Nah itu guys. Izin gendong katanya, izin gendong. Cara free dari saluran. Aduh, bahasa apa itu guys? Aduh guys, nggak bisa bahasa Inggris guys. Nggak bisa bahasa Inggris Guys, boleh kah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Speak Indonesian. Apa itu guys? Izo ya, mencoba untuk memakai hero Selena di game kali ini. Ada Sana yang mencoba untuk menjadi hyper. Raboy dengan mencoba untuk memakai hero Gin, Gilzy dengan memakai hero Irrital, dan Yu mencoba untuk memakai hero Bennett untuk matchnya. Sementara kalau kita lihat dari tim lawannya, Ame dengan memakai SS, Toriman dengan mencoba untuk memakai Paveus, dan Sapik yang memakai hero Kimi melakukan tembakan di area tengah dengan Doski yang kini terlihat ada di bagian atas. Mencoba untuk melakukan sebuah Paveus Fusion dengan Ryuze memakai Roam, dan kita lihat kini mencoba untuk bermain ke arah bottom lane. Minta tolong kalau kalian yang mau ikutan main dari gratis dan dapat gratisan pun jangan AFK teman-teman ya. Kalian dari VIP pun juga nggak boleh AFK guys. Ingat guys. Pengambil ke Kelomang kini akan terjadi di saat serangan juga mencuri fokus kalau bisa mengunci satu buff first pull. Fraboy membuka pengambilan pertama. Dengan serangan ini juga kini akan kirimkan ke arah seorang Toriman dengan berhasilnya. Sebuah Way of Dragon pun berhasil terkonek ke arah seorang Toriman, dan kini pengejaran pun juga kini sedang dilakukan. Dan bantuan dari serang Ryuze pun kini datang, namun malah ada sebuah serangan tambahan dari serang Gyu dari samping dan mencoba untuk memaksakan mengejar. Dengan satu buah sontekan kini gagal seperti dilakukan dan harus terjebak. Ryuze mencoba untuk memupus jalur escape dari seorang Gyu. Yang kini tadi ada satu buah pick up yang terlebih dahulu terjadi dengan Toriman yang harus tersambar langsung dengan cutthroat dari seorang Sano sepertinya di gamenya kali ini. Dan kita lihat Wave Minion pun juga masih di plating di arah top lane. Doski pun dalam ancaman mencoba bertahan di area turret, dan kita lihat kesempatan untuk bisa ngambil ke arah sebuah turtle pun kini sepertinya juga akan terbuka. Apakah akan bisa diamankan oleh teman-teman dari tim hierarki dengan zoning yang mereka akan lakukan? Dan lihat Ryuze ini masih akan mencoba untuk memasang badan di salah satu buah lompatan ya tadi dilakukan oleh serang Fraboy, meskipun memang Violet Recruitment akan sangat sulit untuk masih bisa dilakukan ya.
Belum level 4 akan jadi masalah yang cukup penting dengan kita lihat Turtle yang belum mencoba untuk diambil di game kali dan Sapik terus mencoba untuk ke bagian tengah lagi mengcover posisi dengan Rize yang mencoba untuk juga memberikan backup di area tengah dan YSS dari Ame dan habis hal hero yang dikirimkan langsung oleh Kizo di sana. Dengan kita lihat satu buat 4 yang kini akan kembali terbuka. Habis hal hero tadi sempat kirimkan dan hampir saya berhasil menyerang Rize. Kita mencoba untuk mengejar. Pengambilan Turtle pun juga kini mulai dikuasai oleh teman-teman dari tim RRQ. Dengan kesempatan serangan dengan pilot recruitment dari seorang pemain. Lihat pengambilan Turtle pun berhasil diambil di tangan diserang Sano kali ini. Dengan pick up yang juga berhasil dikunci. 3 pick up pun didapatkan dan Turiman dikasih pulang. Giu memaksakan pengambilan sehingga double pick up pun berhasil untuk dia kuasai di game kali dan turret di tengah juga sepertinya akan mencoba untuk dibobol di sana. Ini bahaya jika pasukan dari tim Ipos ya. Jika terus mendapatkan kesempatan untuk mengoleksi pemain-pemain yang ada di area depan sana. Mereka mencoba untuk mengunci juga kas botol untuk bisa didapatkan di area top lane dengan tembakan yang juga masih difokuskan. Doski memberikan beberapa rapsodi dan sambaran pun terjadi ke arah seorang Dilsi dengan satu sontekan dari seorang YSS dari Ame di game kali ini. Ada sebuah event yang mulai terbuka. Violet Recruitment pun berhasil terkonek setelah Praboy mencoba melakukan sebuah manuver tapi masih masuk dalam sebuah radar untuk harus langsung kini terkena tumbangan. YSS Ame, iya bener ada Ame. Namanya Jepang tapi namanya Ame guys. Nah itu ya. Dengan Hunter Strike yang kini juga berhasil diambil. Ame mencoba untuk mengambil kelompok juga di area depan sana dan kita lihat di area bottom lane. Ya, clearance pun masih bisa dijalankan dengan cukup baik juga. Sapik mencoba untuk menjaga area dengan satu buah maksimum charge yang juga akan mencoba dilakukan tapi malah terkena sebuah misal hero dan lihat Kizo pun berhasil membuka satu buah penculikan dengan datangnya Ryuze kini juga mencoba untuk ikut ke dalam pertarungan Way of Dragon. Mungkinkah berhasil bisa dipersiapkan dengan bisa lirik gagal untuk bisa menyerang Rize dan Dewa Satsan juga kini sedang dilakukan Electric Blow menjadi bencana. Belum lagi dengan Toriman yang harus jadi opsi tambahan untuk bisa tertumbangkan di depan sana. Road Boots ini juga udah berhasil diambil di tangan dari serang Ame yang kini harus mencoba untuk menjaga lagi areanya di bagian tengah kali ini. Dengan serangan yang juga perlahan mulai diarahkan ke arah bagian top lane. Ini akan jadi masalah penting dengan DLC yang harus menunggu bermain. Kita lihat terkena tembakan dan tentunya DLC pun kini dalam ancaman. Satu pick up lagi pun berhasil diciptakan setelah pengambilan keras botas tentu juga kini akan berhasil didapatkan lagi oleh teman-teman dari tim Ipos. Retribution akan langsung digunakan oleh seorang Sano. Tanpa Retribution ternyata untuk bisa mengambil keras bot Turtle yang kedua. Dengan gold yang juga kini sedang mencoba untuk dipimpin. Pressure pun juga kini akan mencoba diciptakan karena serang Ame yang sepertinya harus juga terkena satu buah pilot recruitment. Terkena sebuah sisi dan sebuah cutload pun berhasil langsung terkonek. Gak berhasil kabur. Pengambilan juga pun terjadi lagi di tangan teman-teman dari Ipos yang kini mulai melakukan lagi pergerakan. Serangannya apakah cukup bisa membuat pemain-pemain dari pasukan tim RRQ pun terkena tumbangan dan lihat pengejaran masih terbuka dengan Pani juga mencoba untuk masuk bagian dalam bisa melakukan Rize. Jadi pemain yang harus terkena satu buah pick up dan dua orang pemain pun harus tersambar langsung. Heavy crossbow yang begitu mematikan. Dengan turret yang juga kini akan mencoba untuk dihancurkan di arah top lane. Ini bakal mencoba untuk mengunci turret-turret lain untuk bisa didapatkan oleh pasukan tim Ipos. Dengan tentunya kita lihat juga teman-teman dari tim RRQ ini harus bersiap melakukan beberapa platingan tambahan dengan DLC yang akan mencoba disambar dengan Kizo yang kini harus mencoba menunggu bermain dengan ini dengan pick off yang lumayan berasan ya. Goldnya juga udah berhasil dipimpin. Akan mencoba membuka tim fight lagi, apalagi dengan terus terkenanya serang Sapik
terkena Abyssal Hero. Terculik dengan satu Abyssal Hero dan membuat serangan pun juga terus terbuka lebar di arah tengah untuk bisa dimanfaatkan oleh pasukan tim EPOS dan bahkan Turiman. Ini akan juga jadi opsi tambahan untuk bisa diamankan. Para pemain kembali dicuri. Biasanya pun gak dikasih untuk bisa mendapatkan buff dengan cukup baik di game kali ini. Karena bahkan udah berhasil di level 11 ya. 2 level lebih berasa untuk tentunya seorang Ame ya. Sulit untuk bisa melakukan pengejaran, belum lagi dengan item-item yang tentunya udah berhasil dimanfaatkan oleh teman-teman dari EPOS agar bisa lebih menyaingi teman-teman dari tim Anarchy. Dan lihat tarta ketiga pun berhasil untuk mereka ambil, dan Warek pun jadi item yang udah berhasil didapatkan oleh serang Sano. Coba meningkatkan intensitas serangan dengan berhasilnya juga menangkap ke arah seorang Safik. Tumbang sebanyak 6 kali. Atau Vinablo pun dipaksakan, tapi sayangnya Doski gagal dihentikan. Coba pertarungan di bagian top lane pun juga ini berhasil merupakan korban. Sano malah berhasil keluar dan membuat dirinya membuka double kill di area depan sana. Begitu berbahaya Sano dengan memakai hero funny-nya. Saya pakai Fredrin tadi ya teman-teman ya. Kalau pakai SS kayaknya benar-benar sulit juga untuk bisa nangkal pergerakan dari seorang Sano. Mulai dengan kayaknya nggak ada pemain yang cukup. Oh, ada sih Ryuze sih yang bisa ngekantar dengan Wave Dragon ya. Dengan kini sambar yang juga masih terjadi di area tengah. Pertarungan sepertinya akan dibuka lagi oleh teman-teman dari tim RRQ untuk bisa memainkan sebuah sifatnya. Apakah berhasil juga menangkap seorang Gyu yang ada di bagian depan sana. Malefican jadi tambahan yang juga berhasil membuat serangan Safik pun tertumbangkan lagi dan lagi. Kizo akhirnya membawa pick up tambahan buat teman-teman dari tim EPOS di gamenya kali ini. Dengan tentunya pengejaran juga kini akan terbuka untuk bisa mengambil kesempatan ke arah seorang Yesus di depan sana. Lihat pergerakan Fanny begitu luar biasa. Godlike pun juga terjadi di sana, dan Ryuze ini sepertinya juga harus tersabarkan dengan satu buah Abyssal Hero. Dengan turret yang juga kini perlahan akan mulai dibobol. Wah, menjadi warning. Dan teman-teman dari tim RRQ terus menunggu kembali. Dengan tentunya beberapa tembakan yang juga kini muncul dimaksimalkan lagi oleh seorang DLC, akan membuat Ryuze pun kini harus berhati-hati dengan posisi elektronikal yang juga malah berhasil masuk bagian dalam, dan pertarungannya berhasil ternyata dimanfaatkan. Bahkan turret di bagian tengah pun juga seperti kini akan kami coba dihancurkan. Bencana teman-teman dari tim RRQ pun rata sudah. Berbagi dengan DLC yang juga berhasil menunjukkan turret di arah top lane-nya. Doski baru datang dan nggak siap juga untuk bisa memberikan keterlibatan dengan penuh, dan ini membuat teman-teman dari tim EPOS ya bisa sangat-sangat memanfaatkan tim fight mereka, dan ngebuat pasukan dari tim RRQ pun kini sepertinya semakin kesulitan, dan gold yang semakin dipimpin. Dan ini akan ngebuat juga buat teman-teman dari tim EPOS mungkin bisa ngunci ke arah Lord yang pertama agar bisa mereka dapatkan ya. Ini DLC kembali akan mencoba untuk bermain ke bagian atas. Kizo ini juga masih menunggu di area tengah dengan Tifat yang akan terbuka bersama dengan Kizo yang juga ada di sana. Abyssal Hero pun dikirimkan. Ryuze, wah ini padahal dia ada di burst ya, tapi ternyata masih ketahuan. Dan Sano bahkan masih begitu luar biasa membuka lagi satu pick up ke arah serang Doski dengan seorang Zelda yang kini masih menunggu Lordnya. Akankah jadi prioritas dengan Heavy Crossbow yang juga sedang dimainkan serang BLG, dan sebuah pilot trigger pun juga berhasil mendukung. Lihat saudara pemain lagi akankah berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim EPOS, dan Electra Vinablo mencoba mengejar. Serangan pun berhasil menangkap serang Safik, dan bahkan Ryuze pun juga harus terkena sebuah sambaran. Dua pick up diciptakan, dan kini Lucky Potri Fakir pun juga akan terjadi karena serang Ame di area tengah. Cuman kalau kita lihat dari skill Lordnya, ini bakal langsung mencoba untuk diamankan langsung oleh teman-teman dari tim EPOS di sana. Akan jadi sebuah objektif yang sangat-sangat bisa harusnya mereka dapatkan untuk timnya di match kali ini, dan mencoba mendukung penyerangan lagi dengan bantuan dari serang satu. Tapi sayangnya tersabar dengan turret serang Sano akhirnya ditumbangkan sebanyak 4 kali. Sesuatu yang gak cukup baik untuk Sano yang kini harus malah terkena sebuah pengambilan. Dan kita akan lihat lagi dari segi serangannya, apakah berhasil untuk memakan korban ya di game yang sekarang.
Dengan Turiman yang juga kini sedang mencoba untuk melakukan penjagaan di area bottom lane. Mencoba untuk melakukan sebuah wave minion terlebih dahulu, melakukan clearance, dan kita lihat juga ada opsi untuk bisa mencuri lagi sebuah buff dari pasukan teman-teman tim RRQ. Berhasil didapatkan seperti serang Kizo. Dengan tentunya tim fight yang akan terbuka lagi. Ini bakal jadi bencana tentunya buat teman-teman dari tim RRQ di gamenya kali ini. Dengan serangan yang akan terbuka, dengan Prabo yang kini akan mencoba untuk membuka sebuah serangannya ke arah depan sana. Dia selalu bergerak pun juga berhasil terconnect lagi, dan lihat 2 bahkan 3 orang pemain pun harus ditumbangkan langsung. Kerugian cukup besar pun terasa, belum lagi dengan 2 orang pemain yang tersisa. Ini bencana. Bahkan Abyssal Hero pun berhasil terconnect langsung, dan triple kill, dan looking for maniak gagal seperti didapatkan oleh serang Dilsi di depan. Namun ada satu buah base yang tentunya bisa langsung dihancurkan oleh dengan wipeout yang berhasil langsung terjadi. Ini bencana. Pasukan dari teman-teman tim EPOS akan mencoba untuk langsung sepertinya mengambil arah killnya, dan membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ pun dikalahkan di gamenya yang ada di match yang sekarang guys ya. Victory! Kemenangan terjadi, dan kemenangannya didapatkan langsung dengan teman-teman dari tim RRQ ya, yang berhasil malah dikalahkan. Ini harusnya game 8. Richard tunggu dulu ya, soalnya si itu maunya jam 8 guys. Kalau misalnya ini kan mungkin bisa ada yang perbedaan nih. Siapa tahu ada perbedaan ya. Coba kita tunggu dulu. Ada MVP dari seorang Sano ya, berhasil melakukan pick up dengan cukup banyak di sana. 13 pick up dan 4 kali assist. Belum dengan 10 kali assist. 13 pick up, 4 kali tembak dan 10 kali assist, dengan Hugh, Dilsi, Fraboy, dan Kizo yang juga bermain dengan sangat baik untuk gamenya di match kali ini ya. Ini si Fraboy dapat kak guys. Off dulu, siap. Pove-nya Sigma banget kata Ame. Ini Pove-nya Sigma. Dengan kita lihat masih kejanen aja katanya Fraboy. Baik banget Fraboy. Dengan Ryuze, Turiman, Sapik, Ame, dan juga Doski bermain dengan baik dengan 12 pick off yang bisa untuk didapetin. 34 pick off pun juga tadi didapatkan oleh teman-teman dari tim EPOS. Bermain dengan cukup kuat ya. Yang sasiknya juga kini bisa kalian lihat, luar biasa memang dari teman-teman tim EPOS dengan berhasil mengalahkannya teman-teman dari tim RRQ guys. Sulit sih guys, emang mendukung banget sih tim fight mereka sih, dan sulit juga untuk bisa menangkal Vanilla sih, yang memang cuman dikasih 1 doang guys buat ngekanternya guys. Ke Kajanen katanya tipe nggak ada kaknya. Oke, berarti 10 slot ya. Gue kasih ke Kajanen. Berarti merah ya, merah tuh kurang lagi berarti ya. Merah masuk ke 73. Kita akan coba masuk untuk game ke-8 teman-teman ya, untuk game yang berikutnya guys.